acara sosialisasi yang akan dibawakan oleh Bapak Subhan Firmansyah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Agak berbeda tadi saya katakan selamat pagi, sekarang mungkin sudah selamat siang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa saya selaku pembawa acara sosialisasi pada kesempatan ini bukan berarti bahwa saya yang paling hebat tentang budidaya tanaman hias. Karena kebetulan yang hadir pada kesempatan ini banyak para guru-guru saya juga hadir. Saya banyak berguru dan belajar sama beliau. Jadi apa yang saya ketahui itu bukan sepenuhnya bahwa sudah sempurna. Jadi saya sudah sekedar kasih gambaran sepintas, mulai mungkin dari cara pembibitan sampai pasca panen dan sebagainya. Dan adapun masalah trik-trik yang lain nantinya kita bisa lanjut terus belajar dan belajar. Tapi yang pengetahuan yang paling berharga adalah pengalaman Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin gambarkan juga bahwa kami ini adalah kelompok usaha bersama Maka Spirit. Kebetulan kami bermitra untuk pemasaran minyak. Kami bermitra dengan salah satu perusahaan Swiss yang berada di Indonesia, yaitu PT Jipodan Indonesia namanya. Dan mudah-mudahan sebentar, karena beliau sudah berapa kali saya harus menunda acara ini karena menunggu kehadiran beliau, dan sampai saat ini beliau masih berhalangan. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita dengarkan suaranya bersama via telepon. Mudah-mudahan bagus suaranya sebentar. Jadi PT Jipodan saya gambarkan bahwa minyak nilam ini Bapak Ibu sekalian ini digunakan untuk semua produk yang mengandung aroma, yang mengandung bau, entah itu parfum, entah itu cat, kosmetik dan lain sebagainya, ini dibutuhkan. Nilam ini sebenarnya masuk di Indonesia ini sejak zaman penjajahan Belanda. Cuman memang baru kita ketahui, baru sampai di dusun Moningindah ini beberapa tahun terakhir. Sudah lama. Jadi untuk masa depan nilam sebenarnya ini boleh dikatakan tidak akan ada habisnya, karena sudah beberapa kali uji coba untuk melakukan namanya sintetis, maksudnya membuat cara kimia yang bisa mewakili hasil dari minyak nilam ini, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa mewakili. Jadi minyak nilam ini akan dibutuhkan, mungkin akan selamanya, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, informasinya juga bahwa kami jujur bekerja sama dengan perusahaan dengan aturan-aturan tertentu, termasuk bicara masalah kualitas. Sudah disampaikan, kualitas kita yang diterima oleh perusahaan ada kadar-kadar tertentunya. Bolehlah saya gambarkan di sini bahwa ada istilah R, kadar R itu, kemudian ada apa. Jadi saya minta kepada kita semua untuk budidaya nilam ini sesuai yang dianjurkan oleh perusahaan. Itu pun kalau kita mau. Tapi di sini tidak ada paksaan. Ya seperti itu. Jadi bicara tentang prospek nilam ini Bapak Ibu sekalian, bicara tentang prospek, ada beberapa pertimbangan yang harus kita hitung. Pertama, mungkin yang pertama sekali biaya operasional yang kita butuhkan untuk menanam sampai panen. Bapak Ibu boleh hitung. Dan saya tidak bermaksud untuk membandingkan atau mengusulkan komoditi lain. Mohon maaf, tidak sama sekali. Saya di sini khusus untuk bicara tentang nilam, bukan bermaksud untuk membandingkan yang lain. Kemudian bicara tentang prospek, pertimbangan berikutnya yang harus kita hitung adalah hasilnya. Dan yang ketiga, bicara masalah prospek, pertimbangannya adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk dapat hasil. Jadi tentang nilam ini prospeknya Bapak sekalian sangat luar biasa, karena pertama bicara biaya operasional, masalah bibit masih ada yang baru menanam di Moningindah ini membeli bibit, masih ada? Mungkin tidak ada. Jadi boleh dikatakan gratis, boleh minta ke macam 10 pohon misalnya 100 bibit dan sebagainya, masih bisa gratis. Biaya operasionalnya sangat kecil. Kemudian biaya penanaman, kemudian biaya perawatan termasuk.
sangat kecil sekali. Karena paling yang dikhawatirkan di nilam ini cuma jamur, dan antisipasinya itu sangat mudah, dan harga pembasminya juga tidak terlalu mahal. Kemudian bicara jangka waktu yang kita butuhkan. Jadi setelah tanam, waktu panen itu kita hanya butuhkan di panen pertama waktu 6 bulan. Pendek sekali waktunya. Kemudian panen berikutnya, panen kedua dan seterusnya itu cuma butuh waktu 4 bulan paling lama. Panen 3 bulan juga boleh. Kemudian masalah hasilnya, Bapak Ibu sekalian, saya boleh kasih gambaran antara hasilnya itu antara 5 ton sampai 10 ton. Kita ambil tengahnya saja, 7 ton saja. 7 ton. Ini bukan yang tumpang sari ya, bukan tumpang sari. Maksudnya hamparan 1 hektar itu bisa menghasilkan 7 ton. Kemudian pengalaman kita yang rata-rata, maksud saya bahwa petani selama ini masih menggunakan pola dan caranya masing-masing. Rata-rata minyak yang dikeluarkan itu 2%. 2% minyak. 2% minyak, kalau kita ambil di angka 7 ton itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah hasil minyaknya sekitar 1,4 juta atau 140 kg. Berapa harga minyak nilam saat ini? Harganya 360.000. Cuma saya tidak bisa hitung karena tidak pakai kalkulator. Coba kita kali sendiri, 140 kg dikali 360.000 rupiah, berapa hasilnya dalam waktu 6 bulan. Resiko terburuk, kemungkinan terburuk, kita bagi 2 saja, kita dapatkan hasil bersihnya nanti. Paling hitungannya 70 kilo lah bersihnya. 70 kilonya kita gunakan untuk operasional. Itu kemungkinan terburuk, dan hasilnya pun masih lumayan. Kalau misalnya ini yang kita terapkan, Bapak Ibu sekalian, mungkin di panen pertama mungkin income mungkin 7 sampai 8 jutaan lah, boleh kita hitung per bulan. Kemudian di panen berikutnya yang hanya butuh waktu 4 bulan dengan hasil yang sama, Bapak Ibu sekalian, itu sudah bisa punya penghasilan 10 jutaan per bulan sama. Itu kalau 1 hektar. Sementara yang saya lihat di sini banyak sekali lahan nganggur. Jadi bicara prospek, Bapak Ibu sekalian, sudah ada contoh beberapa. Saya ingin perlihatkan kita realita. Saya ingin gambarkan realita yang terjadi, bahwa dusun Salomoni ini atau umumnya di Desa Leleng Utara ini, insya Allah akan terbuka, akan jadi pusat perkebunan nilam di Sulawesi Barat. Insya Allah. Cuman pertanyaannya nantinya bahwa siapakah yang akan membuka? Kitakah atau orang pendatang atau orang luar dan sebagainya. Bapak Ibu sudah bisa lihat ada beberapa teman saya ini sudah sampai lokasi di Moni Indah ini untuk budidaya tanaman nilam. Itulah pertanyaannya nanti. Moni Indah insya Allah akan menjadi ikon di Sulawesi Barat sebagai budidaya atau perkebunan tanaman nilam. Jadi pertanyaannya, apakah kita yang buka atau orang luar? Kemudian saya masuk ke gambaran proses budidayanya. Proses budidaya ini, Bapak Ibu sekalian, saya gambarkan bahwa Anda pun sebenarnya tidak harus, tidak mutlak mengikuti. Saya cuma menggambarkan bahwa apa yang saya ketahui dan yang saya yakini bahwa itu yang baik. Jadi mulai dari persiapan bibit. Persiapan bibit, Bapak Ibu sekalian, Anda boleh pakai pucuk, boleh pakai batang. Jadi supaya simpel, kalau untuk membutuhkan lahan yang luas, yang butuhkan bibit yang banyak, saya sarankan itu kita gunakan semuanya, pakai pucuk dan pakai batang. Kemudian baiknya untuk menghindari atau mencegah jamur, sebelum tanam itu bagusnya kita celup di anistar untuk menghindari jamur. Pertimbangannya begini, daripada Anda menanam kemudian Anda semprot, mungkin lebih repot. Jadi lebih bagus Anda celup memang sebelum ditanam. Jadi tidak perlu menyemprot lagi. Mungkin pencegahannya 2-3 bulan ke depan kita cegah lagi. Jangan menunggu nanti kena. Karena prinsipnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian biaya juga yang kita keluarkan untuk pencegahannya tidak sebanding lah
masih sangat kecil dibanding kerusakan tanaman nantinya atau hasil yang akan kita dapat. Seperti itu. Kemudian saya juga gambarkan masalah perawatannya, karena Bapak Ibu sekalian pengalaman di daerah-daerah luar, di luar Sumbar ini khususnya, umumnya maksud saya, bahwa yang pernah menjadi sentra atau pusat perkebunan nilam itu tidak bisa bertahan lama karena faktor tanah. Jujur kami akui bahwa tanaman nilam ini adalah rakus akan unsur hara. Jadi kalau tidak ikut perawatan yang bagus dan sebagainya, Bapak sekalian akan sulit tumbuh nilam di tempat itu. Jadi untuk mencegah ini, Bapak Ibu sekalian, saya kasih gambaran, bukan berarti Anda harus ikuti. Paradigma yang harus kita rubah. Jadi selama ini yang kita fokuskan itu bagaimana cara untuk menyembuhkan tanaman yang selama ini kita pahami. Kalau saya balik. Kita balik paradigmanya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang kita upayakan bagaimana caranya kita menyembuhkan tanah. Kalau tanah yang subur, ini sudah masuk akal, tanaman apapun bisa tumbuh, kan begitu. Jadi kita fokus paradigmanya untuk mempertahankan ini supaya Moni Indah ini bisa bertahan sampai puluhan tahun jadi sentra atau ekor. Di samping kita lokasi masih luas dan tanaman yang kita tempati menanam itu bisa bertahan sampai puluhan tahun lah. Karena pengalaman usia tanaman nilam ini kalau dipanen gunting itu bisa sampai 4-5 tahun. Ada teman kami yang sudah buktikan di daerah Tiang pada awal-awal kami merintis di sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi perawatannya itu bisa berumur 4-5 tahun jika perawatan bagus. Jadi kita pertahankan kesuburan tanah. Jadi yang saya juga bukan saya promosi, cuma sekedar menginformasikan bahwa pupuk yang saya gunakan untuk perkebunan nilam ini adalah salah satu produk dari multi-level marketing. Namanya Biopon. Jadi memang tidak dijual umum. Di Mamuju masih ada, tapi secara stok insya tidak terbatas lah. Gitu. Jadi ada namanya Biopon. Kandungannya dia itu, Bapak Ibu sekalian, adalah mikroorganisme. Mikroorganisme maksudnya hewan-hewan tanah atau binatang-binatang tanah itu yang dikembalikan. Jadi mereka ini nanti yang suburkan tanah. Kalau tanah sudah subur, insya Allah tanaman pun akan tumbuh, akan subur. Begitu. Itu perawatannya. Kemudian masalah panen, kalau saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya kembali masalah proses penanaman. Proses penanaman karena kita berkaitan dengan kualitas yang akan kita masukkan, kualitas minyak di perusahaan, Bapak Ibu sekalian, yang sangat mempengaruhi kualitas minyak kita adalah jarak tanam dengan usia panen. Jadi jarak tanam, Bapak Ibu sekalian, saya sarankan bahwa tanam paling dekat, paling pendek itu 1 meter, lebih bagus. Karena begini logikanya, di tumbuhan nilam, di tanaman nilam itu, Bapak Ibu sekalian, yang terbanyak minyak itu ada di daun. Tetapi yang mempengaruhi kualitas, yang memperbaiki kualitas itu ada di batang. Jadi apalah artinya minyak banyak kalau tidak masuk kualitas juga, tidak akan dinilai mahal juga. Untuk kalau masih ada yang bisa beli, kan seperti itu. Jadi kalau bicara tentang minyak batang di sini, Bapak sekalian, adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas batang. Jadi bedanya kalau jaraknya dekat dengan jaraknya yang agak jarang, Bapak sekalian, itu kualitas batang juga akan berbeda. Adapun misalnya masalah hasil, kalau hasil juga yang jarang, yang 1 meter ke atas dibanding yang meter, bicara masalah hasil itu hasil panen lebih banyak yang 1 meter ke atas. Syukurnya di sini sudah ada Pak Subihin yang bisa membuktikan itu. Kita bisa buktikan sendiri, tidak perlu lagi beruji coba pasien dan sebagainya. Dan mungkin ada juga beberapa, kebanyakan masyarakat di sini yang menanam agak mepet. Disitulah kita bisa bikin perbandingan mana kira-kira yang lebih bagus. Jadi saya sarankan kita jarak tanamnya itu 1 meter ke atas. Di samping kualitas juga kuantitas, lebih banyak hasilnya dibanding di tanam mepet. Begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi ya dari proses perawatannya terserah, kita bisa pupuk nantinya di usia 3 bulan
usia 4 bulan untuk perawatan tanah. Tetap kita, kalau misalnya panen kedua dan seterusnya itu ya 1 kali sebelum panen lah, kita selalu suplai mikroorganisme atau hewan-hewan tanah, binatang-binatang tanah kita kembalikan supaya bisa menyuburkan tanah seperti itu. Kemudian masalah panen, cara panen juga. Cara panen kalau saya sarankan itu mari kita panen gunting. Kenapa? Pertama, secara ekonomisnya, kalau kita menanam baru atau misalnya panen cabut kemudian tanam baru, kita harus menunggu sampai 6 bulan. Sementara kalau kita panen gunting, Bapak Ibu sekalian, kita hanya butuh waktu maksimal 4 bulan sudah bisa panen lagi. Jadi kita masih menang 2 bulan sebenarnya kalau kita panen cabut dibanding panen gunting. Seperti itu. Kemudian masalah cara jemur, cincang dan lain sebagainya terserah. Saya kasih kebebasan kepada kita semua. Saya cuma sekedar gambarkan bahwa yang terbagus sebenarnya kalau kita ikuti anjuran para peneliti dan sebagainya, bahwa pada saat panen itu paling bagus kalau kita angin-anginkan, diangin-anginkan atau digantung. Jadi apa kelebihannya Bapak Ibu sekalian kalau seperti itu? Yang pertama, kita hemat terpal, dan yang kedua kita hemat waktu, maksudnya yang ketiga kita hemat tenaga. Karena dengan panen gantung seperti itu, dijemur dengan sistem gantung seperti itu, banyaklah macam kita hemat tenaga, tidak perlu lagi menunggu musim, cuaca dan sebagainya. Kalau dengan sistem ini kita tidak tergantung sama cuaca, mau musim hujan, mau musim kemarau bisa panen. Kemudian kita tidak perlu lagi repot-repot kalau misalnya kita sementara menjemur kemudian hujan, harus di apa lagi namanya, kita kumpul kembali, kita tutup terpal dan sebagainya, itu sudah tidak kita lakukan kalau seperti itu. Kemudian kelebihan yang lain dari cara menjemur seperti ini adalah kuantitas minyaknya bisa lebih banyak dibanding kita jemur. Karena logikanya Bapak Ibu sekalian, nilam yang kita jemur itu tetap akan ada penguapan dibanding kalau kita angin-anginkan seperti itu. Kalau kita cincang dan sebagainya, cara cincangnya pun ya maksimal 10 cm lah, maksimal 10 cm kalau batang, kalau daun boleh